Saya cuma me-refresh lagi beberapa bahasan saya kemarin. Tech4 salah satu salah satu portal ya bisa dibilang yang bahasannya lumayan to the point dari teknologi dan salah satunya di UX ataupun UI. UX, User Experience Design ya. Proses meningkatkan kepuasan pengguna dengan suatu produk dengan meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan produk dan kepuasan yang disediakan dalam interaksi dengan produk. Kenapa saya menekankan kepada UX-nya dulu, bukan UI? Karena nanti UI itu ada di dalam tahapan UX itu sendiri, gitu. Komponen-komponennya seperti yang ada di podcast saya kemarin ya. Jadi kalau ada yang belum ini, silakan didengar lagi. Steve Jobs bilang ya, design is not just what it looks like and feels like. Design it how it works. Dan kita yang bakal coba generate hari ini ya. Desain UX yang luar biasa tidak hanya menyoroti dan mempromosikan produk kamu, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam membangun dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan. Produk atau konten yang menarik tanpa adanya elemen user experience yang baik dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Dan pendekatan yang paling baik itu adalah dari pola yang ada di dalam interaksi dengan pengguna, terus membangun kombinasi unik dari struktur konten dan pengalaman pengguna. Gimana cara cari tahu pengguna umum dari aplikasi atau service yang mau kita buat, itu yang bakal kita coba bahas hari ini. Kenapa Pak Bambang bahasnya hal-hal yang luas ya, atau general gitu. Bukan menspesifikan misalnya ada usability lah, ada readability, ada apa lagi, layouting dan lain sebagainya gitu ya. Itu terlalu teknis, dan untuk di awal seperti di mata kuliah sebelumnya yang saya pegang, paruh awal dari perkuliahan itu harusnya menekankan konsep, karena itu yang bakal dibawa sampai kapanpun. Konsep Alpro lah, konsep apalagi multimedia. Kalau kita ngomongin tools, kalau kita ngomongin teknis, itu bisa aja berubah. Kalau kita ngomongin plugin apalagi dan lain sebagainya, itu bisa aja berubah. Dan tinggal kreatif-kreatifnya kalian aja untuk bisa mengulik lah ibaratnya gitu. Dan di interaksi manusia dan komputer, saya ini atau tujuan dari mata kuliah ini adalah merefreshing atau merangsang apa yang akan dibuat oleh kalian. Jadi bukan, oh ini Ade Cikoa cara buat login page. Oh ini Risma cara bikin tampilan error 404. Bukan begitu ya. Karena secara umum kalian udah tahu itu. Kalian juga udah tahu tampilannya gimana. Yang saya bisa pastikan adalah kalian belum bisa menentukan kira-kira prototipe atau service apa sih yang mau kita buat gitu. Dan kalian harus bisa punya alasan yang masuk akal kenapa mau buat desain itu, kenapa mau buat service itu gitu. Karena kita harus punya beberapa konsep. Dan ini ada di dalam tahapan understand dan research ya. Understand ialah memahami apa yang dibutuhkan pengguna atau calon pengguna gitu ya.
Dan research menganalisa pesaing atau kompetitor, meriset tren UX terkini, dan memperhatikan aturan-aturan UX yang berlaku. Sketch, nah ini sketch ini sampai ke sini 3, 4, 5, 6 ini fokus di dosen yang kedua nanti, insya Allah ya. Dan kita hari ini mau coba memahami atau melakukan beberapa hal-hal dasar lah yang berkaitan dengan membuat suatu konsep, dan itu nanti konsepnya harus ada ya mungkin 2 minimal ya, atau 3 biar ada pilihan. Misal atau saya jelaskan dulu ya. Secara umum desain mengatasi masalah. Oke. Belum apa-apa udah ada kata-kata masalah di sini. Desain mengatasi masalah. Guna memberikan solusi, kamu perlu memahami akar permasalahannya. Sebelum membangun desain, ada baiknya agar tim desain kamu memahami apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk menganalisa apa saja yang dibutuhkan, ikuti standar riset yang diterapkan perusahaan, baik secara konseptual maupun interview individu. Di waktu yang sama, lakukan observasi kepada pengguna secara nyata. Observasi ini macam-macam ya. Kita bisa cari tahu stereotip bagaimana, kita bisa cari di internet, dan lain sebagainya. Lakukan sesi brainstorming dengan user kamu, atau calon lah ya. Tunjukkan produk atau jasa yang kamu tawarkan, serta minta pendapat mereka tentang hal tersebut. Ini berkaitan dengan contoh awal ya, atau dari ide-ide tadi konsepnya gimana, terus minta pendapatnya. Dan hari ini, sampai beberapa pertemuan ke depan, saya bakal jadi user atau calon pengguna dari konsep atau prototipe yang mau coba kalian buat. Business manager adalah peran dalam organisasi yang bekerja secara langsung dengan klien dan dapat mendapatkan persyaratan dari mereka. Tim desain dapat bekerja sama dengan business manager untuk memahami apa yang dibutuhkan, apa yang pengguna butuhkan. Tapi ini yang skala besar berarti ya. Pengetahuan tentang pengguna dan lingkungannya bisa membantu kamu dalam membuat desain user experience yang baik. Biasanya kebagi 2 ya, atau beberapa lah ya. Contoh dari pola pemahaman, understand ini. Terus yang kedua ada riset. Adalah langkah dasar dalam membangun desain user experience. Butuh beberapa detik untuk menggambar desain user experience, tapi butuh 34 tahun untuk belajar menggambarnya dalam beberapa detik. Ada yang paham? Atau ada yang enggak? Apa maksudnya ya? Coba kita tanya ke teman-teman. Apa ya? Frederick Morado Saragi. Frederick, monitoring, Frederick. Masuk, Pak. Masuk, siap. Kira-kira bisa dipahami nggak quotes ini, Frederick? Agak sih, Pak. Apa? Menurutmu apa nih? Ini quotes-nya tentang apa? Untuk memikirkan konsepnya itu lebih lama daripada gambarnya kalau menurut saya, Pak. Gitu ya, Frederick ya. Oke, thank you sudah respon Frederick. Ada Kandika di sini sebelum masuk? Hadir Pak, hadir. Hadir. Kan seperti biasa kan ya, tolong catat beberapa teman-teman yang respon, atau yang respon aja lah ya, yang AFK nggak usah ya. Oke Pak. Apa lagi ya? Safitri, wah, Ramdanti Parera. Saya Pak. Ya, gimana nih Safitri? Ini maksudnya apa nih dari quotes ini? Bisa dicoba jelaskan mungkin ke teman-teman.
Menurut saya sama sih Pak, kurang lebih kayak Frederick. Jadi untuk menggambar itu kita butuh waktu 34 tahun atau lamanya waktu yang kita belajar untuk menggambar tuh lama. Tapi jika kita udah tahu tuh hitungan detik aja kita udah bisa gambar gitu Pak. Nah, itu. Sip, Savitri, good point ya. Thank you, Nah, Savitri. Ya, sama Pak. ya sama-sama. Itu ya. Kadang saya, bahkan saya hari ini masih belajar. Saya masih belajar. Ada yang nanya, Pak Bambang misalnya ngedesain apa gitu. Desain spanduk lah yang gampang ya, mungkin ya. Nggak gampang juga sebenarnya. Kok bisa desainnya bisa enak dilihat atau gampang dibaca Pak gitu. Terus saya jelasinin. Ya komponennya apa yang di highlight, misalnya font, gambar, itu harus kontras sama background. Udah itu aja gitu. Kedengarannya gampang ya. Kedengarannya gampang. Tapi milih warna apa, font apa, susunannya gimana dan lain sebagainya. Apakah seorang non desainer bisa menyusun itu? Bisa dengan mencontoh misalnya. Kalau nggak ada contohnya, itu yang experience atau pengalaman itu penting sih. Ya, pengalaman itu penting. Ada yang bilang juga, buat apa kuliah Pak ya? Yang nggak kerja juga bisa kuliah. Bukan masalah kuliah atau kerjanya, tapi kamu kuliah itu sebagaimana kamu kuliahnya, dan kalau kerja pun kamu kerjanya bagaimana. Karena itu yang menentukan kualitas dari ujungnya kita nanti. Hari ini saya bisa ngobrol apa ya? Ya mungkin ini poin-poin aja ya, atau bahkan nggak ada bahannya gitu. Saya bisa cerita tentang apa namanya, konsep dan juga riset di awal UX. Karena saya udah sering ngobrol tentang ini udah dari lama gitu. Udah dari S1 mungkin semester awal, karena saya suka prototype, saya suka desain, saya suka julid tentang kalau ada konsep atau aplikasi yang ini kenapa tampilannya begini ya, kenapa pakainya begini. Dan kayaknya UI UX dulu belum sebagus sekarang namanya di Indonesia. Tapi saya tahu ada interaksi manusia dan komputer. Dan itu yang saya coba fokus di sana. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan visual. Benar kata Paula Share ini ya. Gimana sih bacanya? Share. Bahwa ya pengalaman itu harus apa ya? Harus komprehensif ya. Oke, kita lanjut. Tim desain melakukan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana dunia luar bekerja pada fitur-fitur tersebut. Syarif Amin, desain produk, menyebutnya sebagai analisis kompetitif UX. Ia mencantumkan 3 tujuan analisis, yaitu pahami kompetisi kompetisi pasar. Pasar ini lebih kepada target ya. Target pengguna, calon pengguna gitu. Pelajari domain produk kamu. Domain ini bukan domain www.mul.ac.id ya, itu domain juga, tapi bukan itu. Domain itu lebih kepada scope, bisa kepada cakupan. Misalnya saya ngomongin tentang aplikasi internet tadi ya. Ya, domainnya adalah berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan apa lagi? Layanan pengguna, after sale, apalagi problem solving, terus jaringan, seberapa cepat, seberapa lambat, gitu-gitu. Terus yang ketiga ada cari inspirasi dan ide dari kompetitor kamu. Lah ini. Mungkin ada yang masih ingat ya, pelajaran SD atau SMP. Tentang monopoli. Atau monopoli dagang, monopoli yang lain lah ibaratnya gitu. Pola monopoli itu mematikan ya. Pola monopoli itu serakah ibaratnya itu.
Dan sebenarnya pola monopoli itu batasannya tetap ada. Batasannya adalah wilayah. Apakah baik memonopoli sesuatu, tidak ada kompetitor? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Seperti layanan yang saya sebutkan di awal tadi ya, kenapa apa namanya, ya mungkin customer service atau ya orang yang kita hubungin kalau lagi trouble dan lain sebagainya bisa menyuruh kita untuk merestar modem beratus-ratus kali dan tidak ada solusi lain karena mungkin mereka memonopoli pasar internet yang ada di Kalimantan Timur atau Samarinda khususnya misalnya gitu. Nggak ada yang lain gitu. Ya yang lain provider biasa misalnya. Maksudnya provider paket data bukan internet fiber misalnya gitu. Itu bisa dijadikan contoh. Nah, apakah bagus kalau ada kompetitor? Bagus sekali bahkan. Atau kompetitor ini bisa juga konsep yang mirip atau serupa. Kita bisa sadur, tapi jangan plek-plekan sama. Gitu. Terus update terhadap trend user interface yang ada. Ini selera ya. Bangun prinsip dan panduan user experience yang ada. Saat meneliti, coba pikirkan desain dan opsi yang dapat membangun desain user experience yang bagus. Nah ini juga sangat-sangat subjektif ya, tidak objektif. Sebagai contoh, kamu akan membuat desain cara upload file yang ramah UX. Kamu bisa mencari terlebih dulu desain interface di Google Image. Ya, betul. Googling atau kita coba mencari contohnya di internet itu nggak haram ya. Kita bisa cari, kita bisa sadur, tapi kita bisa kembangkan, oh ini kayak bagusnya cara menggunakannya gini, dan lain sebagainya. Dan konsep yang mau saya coba lemparkan ke kalian hari ini adalah bukan konsep apps antar makanan, apps donor darah, apps apa lagi, cari vaksin misalnya. Ya boleh, yang besar-besar begitu boleh. Tapi konsep pola UX yang mau ditawarkan itu juga boleh hal-hal yang spesifik yang kayak gini, misalnya upload file, tampilan error, terus juga error handling misalnya tadi ya. Terus ada pengaduan tadi yang saya bilang masalah restart, pengaduan pengguna misalnya, terus juga apa lagi, apa namanya, kontak person di suatu web atau aplikasi gitu-gitu. Apakah dia langsung chat balik ke WhatsApp, apakah dia ke email, apakah kemana gitu-gitu ya. Autentifikasi mungkin, masalah captcha, masalah ya banyak yang lainnya. Nah, konsep-konsep begitu yang mau saya coba lemparkan ke kalian. Itu harus apa ya? Harus kita jangan berpikiran besar dulu. Kita harus coba gatel terhadap hal-hal kecil dulu.